Nika Yanti kayaknya masih duduk tuh. Oke, kita sekali lagi. Berdiri gimana, Kak? Semuanya bangkit Ayo, berdiri. berdiri. Ayo. Udah tahu kan semuanya? Yel-yel kita. Mau sekali lagi. Oke. Oke. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Bagus. Asik. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Oke, kita akan mulai kan ibadah pikir kita saat ini. Oke. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ayo semuanya yang masih jalan-jalan, yang masih kesana kemari, semuanya ada di tempat ya. Mau siap memuji Tuhan, harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke semuanya, dengan sikap berdoa. Nanti Kak Sam bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikuti Kasem berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memulai ibadah P-Kids online kami. Tuhan sertai dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Oke, semuanya siap memuji Tuhan. Siap. Siapa yang siap memuji Tuhan? Saya. Oke, kita memuji Tuhan. I love you Jesus. Karena Yesus sudah mencintai Kita semua. Yeay. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi, I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Yeah. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Sekali lagi katakan aku cinta Yesus. Yeah. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Masih siap memuji Tuhan? Masih. Kakak nggak dengar nih. Masih siap untuk memuji Tuhan? Masih. Kita mau angkat pujian. Kau temanku, ku temanmu.
selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju ke kanan. Ku akan selalu mendukungmu kiri, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan erat. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, kiri, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan erat. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Yeay! Oke adik-adik, semuanya sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari silakan duduk semuanya. Silakan duduk. Kita mau nyanyikan pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Oke semuanya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan. Supaya firman-Mu boleh kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Halo adik-adik semua. Ayo yang ada di rumah. Semua sudah siap dengar firman Tuhan? Oh, yang sudah siap bilang saya. Nah, adik-adik tadi kan sudah berdoa. Sekarang adik-adik mau dengar firman Tuhan. Duduk yang manis. Ayo, yang masih jalan-jalan, ayo tuh yang sana tuh, ayo. Yang masih makan, yang masih pada minum, semuanya diletakkan dulu, oke? Ya, ayo duduk manis semua. Kalau sudah siap. Nah, sekarang Mak Epi mau cerita tentang seorang yang bernama Sakeus. Siapa? Sakeus, pinter, hebat semua ya. Sakeus ya. Jadi temanya yaitu aku mau berubah. Coba adik-adik yang punya Alkitab coba diambil semuanya, ayo. Oke ya, Mak Epi tunggu semuanya. Tuh, ayo ya Alkitabnya. Kakaknya tolong ambilin Alkitab adiknya, oke? Mari sama-sama kita buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang pertama sampai 10. Yuk kita baca sama-sama ya. Ya, adik-adik yang di rumah juga baca dengan suara yang keras, bersuara. 1, 2, 3. Oke, Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yuk lebih keras lagi di suaranya ayat 2 sekarang. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, adik-adik luar biasa semua sudah baca firman Tuhan. Nah, adik-adik ceritanya kan Sakeus dia mau bertemu dengan siapa? Ya, Tuhan Yesus, benar sekali. Sakeus kepengen bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko ya. Tuhan Yesus melintasi kota Yeriko. Dan adik-adik di kota itu ada banyak orang ya. Banyak orang yang di situ. Nah, adik-adik tahu Sakeus itu kan orangnya pendek. Kecil. Ada yang kecil ya. Orangnya kecil. Jadi kalau ada orang yang berkerumun banyak, Sakeus dia nggak bisa melihat Yesus. Gimana begini-gini kan nggak kelihatan ya. Sakeus aduh gimana ya kepriben ya caranya ya. Aku mau ketemu Tuhan Yesus ya. Sakeus berpikir adik-adik keprimen kayak aku kok orang iso ndolong Tuhan Yesus ya. Aku nggak bisa lihat. Kenapa adik-adik Sakeus nggak bisa lihat? Karena kan tadi Maypi bilang badannya kecil pendek. Oh, no. Akhirnya Sakeus dia berusaha untuk naik pohon ara, bukan pohon mangga ya. Pohon apa? Pohon tomat. Apalagi pohon tomat. Nah, Sakeus dia enggak naik pohon mangga, enggak. Tapi Sakeus dia berusaha naik pohon ara supaya apa? Bukan mau ambil buahnya. Karena Sakeus badannya pendek, dia naik pohon ara supaya Sakeus bisa melihat Tuhan Yesus. Pinter, adik-adik hebat. Jadi Sakeus dia berusaha, dia naik pohon terus dia panjat pohon supaya dia bisa lihat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik waktu Sakeus ada di atas pohon, Tuhan Yesus ya lihat. Coba Maypi mau tanya, adik-adik kalau mau ngambil sesuatu ya, terus adik-adik nggak bisa ngambil, adik-adik manjat nggak? Pakai apa? Pakai
kursi, ya kan? Adik-adik pakai tangga, pakai kursi. Pokoknya adik-adik yang penting adik-adik bisa ngambil sesuatu ya yang adik-adik tidak bisa sampai. Jadi harus ada usaha. Makanya karena Sakeus dia tahu badannya pendek, kecil, dia berusaha naik pohon. Oke, dia berusaha sekuat tenaga dia naik pohon. Kemudian adik-adik waktu Sakeus ada di atas pohon, Tuhan Yesus lihat, loh ada siapa tuh di atas pohon? Tuhan Yesus bilang, Sakeus, Sakeus turun, aku mau mampir di rumahmu. Hah? Sakeus kaget. Gimana adik-adik kalau kaget? Hah? Jadi Sakeus dia terkejut loh. Wow, oh my God. Ya, Sakeus senang banget tapi dia terkejut. Waduh, Tuhan Yesus lihat saya ternyata waktu saya di atas pohon. Tuhan Yesus mau mampir di rumahnya Sakeus. Nah adik-adik jadi ya dia mau berusaha, Sakeus berusaha untuk dia bertemu dengan Yesus. Kalau tadi adik-adik sudah baca ya. Sakeus dia kerjanya dia seorang kepala pemungut cukai ya. Dia orang yang kaya juga. Dia suka nagih-nagih pajak ya adik-adik. Memeras ya. Oh no. Jadi dia memaksa orang-orang ya untuk memberikan uang ya. Tetapi setelah Sakeus dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sakeus itu mau berubah. Coba adik-adik, ada nggak di sini yang mau berubah? Hah? Ada yang mau berubah? Power Ranger? Bukan, oh itu kan cuma ada di cerita di film-film, tapi di hidup yang nyata Power Ranger tuh nggak ada ya. Jadi di sini Sakeus dia mau berubah, dia mau menjadi orang baik. Dia bilang tadi adik-adik baca ya di ayat 8 dia bilang kalau ada yang aku peras aku mau kembalikan 4 kali lipat. Jadi dia mau kasih orang miskin itu uang ya. Kalau ada yang dia peras dia mau kembalikan 4 kali lipat. Nah adik-adik di sini Sakeus ya dia bertemu dengan Yesus. Dan yang kedua dia berubah menjadi orang yang baik ya. Dia mau berikan hartanya kepada orang miskin ya. Nah adik-adik, ada nggak adik-adik di sini yang mau jadi anak-anak yang pinter yang berubah? Coba, ada nggak di sini yang nggak dengar-dengaran sama orang tua? Ayo. Oh no. Ada, waduh. Ada nggak di sini kalau disuruh belajar sama mamanya masih suka membantah, nggak mau. Sekarang kan sekolahnya malah enak. Oh no. Online, iya kan? Semua bisa cari di mana? Di Google. Mamanya bilang, ayo Efraim belajar. Nggak mau aku mau main. Oh no. Nah adik-adik kita belajar dari Sakeus ya, oke? Sakeus ini yang tadinya dia sebelum ketemu Yesus, dia pemungut cukai yang suka memaksa orang memberikan uang ya. Lebih dari apa yang sudah ditargetkan, dia minta lebih. Tapi setelah dia ketemu dengan Tuhan Yesus, Sakeus ini menjadi pribadi yang baik. Dia mau berubah. Nah begitu juga dengan adik-adik semuanya. Biarlah adik-adik semakin hari semakin pinter, semakin mengasihi Tuhan. Adik-adik juga mau berubah ya. Yang tadinya adik-adik malas belajar ya, harus berubah, bersemangat, oke? Supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang pinter, anak-anak yang luar biasa. Yang tadinya di rumah males, mau bantuin mama juga nggak mau. Tetapi ada juga ya adik-adik yang suka pelit ya. Tapi setelah adik-adik kenal Tuhan Yesus ya, percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik mau berubah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin, anak-anak yang suka belajar, dengar-dengar orang tua, apalagi adik-adik rajin beribadah. Ibadah pikir walaupun online, tapi adik-adik harus bersemangat ya. Ada berkat buat adik-adik yang mau berubah, yang mau rajin ibadah pikir. Oke adik-adik,
Apa temanya hari ini? Apa? Aku mau berubah. Ya, adik-adik, biarlah adik-adik juga mau berubah sama seperti Sakeus ya. Dia mau menjadi orang yang baik. Puji Tuhan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik tetap semangat di dalam Tuhan. Hore, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, saatnya kita menghafal dengan gerakan Lukas 19 ayatnya yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sekali lagi ya, Lukas 19 ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Oke? Nah, adik-adik kan tadi sudah dengar firman Tuhan ya, sudah menghafal ayat. Sekarang waktunya kita akan memberi persembahan ya. Adik-adik, persembahan boleh dibawa di resepsionis, bisa juga adik-adik transfer di bawah sini, oke? Oke? Nah ya, nanti adik-adik bisa minta tolong mama atau papa bawa uang persembahannya ke resepsionis gereja setiap jam kerja. Kalau mau ditransfer kapan saja bisa ditransfer, oke? Ya adik-adik semua, mari kita berdiri. Ayo yang ada di rumah, yuk mari berdiri ya. Yang masih duduk yuk berdiri semua. Oke, siap berdoa? Oke, kita berdoa buat persembahan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Kami juga mau berubah. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan buat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati anak-anak yang memberikan persembahan. Tuhan juga berkati masa depan anak-anak, berkati studi mereka. Kami percaya masa depan anak-anak adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya kami berdoa buat kedua orang tua mereka. Dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan juga berkati, sehingga juga anak-anak boleh membawa persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Saya undang, kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Bapakku datang padamu. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan
Angkat tangan kanan, tangan kiri taruh di dada. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Kita mau menyembah Tuhan. Tutup mata adik-adik sekalian. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu. Haleluya. Yesus. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Angkat kedua tangan adik-adik sekalian, katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Mari adik-adik semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam setiap hati kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati adik-adik P-Kids, memberkati sekolahnya, memberkati adik-adik P-Kids dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh menjadi berkat bagi orang tua mereka, bagi teman-teman mereka, bagi lingkungan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus juga memberkati mama papa dari adik-adik P-Kids, memberkati usaha, memberkati pekerjaan, apapun yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Tuhan juga memberkati persembahan yang akan diberikan oleh adik-adik P-Kids. Kiranya Tuhan balas berkat sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami akhiri ibadah P-Kids online kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Adik-adik, ibadah P-Kids online kita sudah berakhir nih ya. Sedih nggak Kak? Sedih. Adik-adik sedih nggak? Sedih. Tapi nggak boleh sedih-sedih karena minggu depan kita akan ibadah P-Kids online lagi yang tentunya lebih seru, lebih diberkati Tuhan, dan tentunya dengan semangat yang baru. Oke, sekian ibadah P-Kids online kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, sebab itulah yang indah di dalam Tuhan. Halo, nama saya Wilson. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tua
karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itu yang indah di dalam Tuhan. Saya akan menghafal ayat hafal minggu ini. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan.